Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke dalam materi hak dan kewajiban. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu hak? Ya, silakan Mbak Aurel. Betul, hak merupakan sesuatu yang diperoleh atau yang didapatkan seseorang ketika setelah melakukan kewajiban atau karena sesuatu alasan. Betul. Oke, lalu apakah ada yang tahu apa itu kewajiban? Ya, silahkan Mbak Hani. Betul, kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan sebelum mendapatkan hak. Oke, sekarang kita masuk ke dalam hak dan kewajiban di lingkungan rumah. Apakah ada yang tahu contoh penerapan hak di lingkungan rumah? Betul, mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi, lalu mendapatkan tempat tinggal yang layak, merupakan salah satu contoh penerapan dari hak di lingkungan rumah. Lalu apakah ada yang tahu kewajiban di lingkungan rumah itu apa saja? Betul. Iya, sopan dan santun terhadap orang tua maupun orang yang lebih tua di rumah itu merupakan kewajiban. Lalu ada yang tahu lagi? Membantu orang tuanya, betul. Lalu menjaga kerapian rumahnya itu juga merupakan salah satu kewajiban kita di rumah. Lalu di sini Ibu punya gambar nih. Apakah ada yang tahu ini termasuk hak atau kewajiban ya? Betul, ini merupakan suatu kewajiban. Karena apa? Karena di sini kan gambarnya menunjukkan sedang membantu menjemur pakaian. Itu merupakan kewajiban kita untuk membantu sesama anggota keluarga. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Apakah ada yang tahu hak apa saja yang diperoleh kita di dalam sekolah? Betul, mendapatkan pendidikan yang layak, fasilitas sekolah yang baik, lalu mendapatkan perlakuan adil dari guru maupun teman, itu juga merupakan hak di lingkungan sekolah. Lalu, apakah ada yang tahu apa saja kewajiban kita di sekolah? Betul, kewajiban kita di sekolah yaitu disiplin, taat pada aturan, datang tepat waktu, piket kelas, menjaga fasilitas sekolah, berbuat adil kepada teman. Nah, itu merupakan suatu kewajiban kita di sekolah. Di sini Ibu punya gambar, ini termasuk kewajiban atau hak ya. Betul, ini merupakan kewajiban kita karena di sini gambarnya sedang piket kelas. Berarti ini termasuk kewajiban kita di dalam sekolah. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Betul. Apakah ada yang tahu apa saja hak kita di masyarakat? Iya, Mbak Lega. Betul, hak kita dalam masyarakat yaitu mendapatkan perlindungan, mendapatkan fasilitas umum yang baik, mendapatkan hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Itu merupakan hak kita di dalam lingkungan masyarakat. Selain itu, apakah ada yang tahu kewajiban dalam masyarakat? Betul, berperilaku baik, membantu sesama, kerja bakti, membersihkan lingkungan, itu merupakan kewajiban kita di masyarakat. Lalu di sini Ibu punya gambar nih, kira-kira termasuk ke dalam hak atau kewajiban ya? Betul, ini termasuk ke dalam kewajiban karena di sini sedang gotong royong membersihkan halaman atau lingkungan di sekitar rumahnya. Betul. Pinter semuanya sudah bisa membedakan hak dan kewajiban di rumah, di sekolah, dan di
masyarakat. Lalu pentingnya menyeimbangkan antara hak dan kewajiban ini apa ya? Ada yang tahu? Oke, nggak ada yang tahu nih. Jadi, kita harus menyeimbangkan hak dan kewajiban agar terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban itu. Jika hanya kita menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban, akan terjadi ketidakseimbangan, ketidakadilan. Maka, hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang agar kehidupan kita harmonis. Betul, semuanya sudah pinter. Oke, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang saling berkaitan, yang berjalan seimbang dalam kehidupan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Jadi, menjalankan kewajiban dengan baik itu akan membuat kita mendapatkan hak secara adil. Oke, pinter semuanya. Oke, sekarang beri tepuk jempolnya. Tepuk jempol. Jempol, jempol. Bagus. Oke, semuanya sudah pinter-pinter semua. Anak ibu hebat.